selamat sore. Anda bergabung dalam Indonesia Breaking News bersama saya, Raindini Citra Handayani. Memasuki bulan pertama tahun 2022, kasus COVID-19 di tanah air kembali melonjak. Varian COVID-19 Omicron menjadi kasus terbanyak yang ditemukan, dan DKI Jakarta menjadi penyumbang kasus COVID-19 Omicron terbanyak dari hari ke hari. Kementerian Kesehatan mencatat kasus varian Omicron melonjak sebanyak 500-an kasus. Mayoritas kasus varian Omicron berasal dari pelaku perjalanan luar negeri, terutama dari Turki dan Arab Saudi, dan hanya 30-an kasus yang berasal dari penularan lokal. Jadi positivity rate kedatangan dari luar negeri 65 kali lebih tinggi dibandingkan dengan positivity rate transmisi lokal. Ini memperkuat hipotesa kami bahwa sebagian besar dari kasus positif yang terjadi saat ini disebabkan oleh kedatangan luar negeri. Dan negara-negara yang paling tinggi sekarang bergeser. Pertama adalah Arab Saudi, kedua Turki, ketiga Amerika Serikat, dan yang keempat adalah Uni Emirat Arab. Turki menjadi salah satu negara yang mencatat penularan Omicron paling tinggi. Pada Kamis 6 Januari lalu, Turki mencatat ada 68.413 kasus baru di tengah melonjaknya kasus yang disebabkan oleh varian Omicron. Dilansir dari Reuters, kasus Omicron di Turki meningkat lebih dari 2 kali lipat hanya dalam waktu 1 minggu. Turki sendiri hingga kini masih membuka pintu kedatangan internasional. Banyak pelancong asal Indonesia yang berbondong berwisata ke negara tersebut. Sementara itu, India baru-baru ini juga melaporkan tambahan 117 kasus COVID-19 dalam sehari pada hari Jumat 7 Januari lalu. Jumlah tersebut merupakan angka tertinggi sejak Juni 2021. Saat ini, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk menahan diri agar tidak berpergian ke luar negeri. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sesuai rapat terbatas evaluasi PPKM pada Senin lalu. Bahwa tren peningkatan kasus COVID-19 disebabkan oleh pelaku perjalanan luar negeri, dan Presiden secara spesifik menekankan ini tadi, untuk kita dianjurkan menahan diri dulu beberapa minggu ke depan untuk tidak keluar negeri. Walaupun angka penularan COVID-19 di tanah air terus meningkat, pemerintah belum mengambil keputusan tegas, terutama terkait pelaku perjalanan luar negeri. Saat ini pemerintah masih mengizinkan warga Indonesia melakukan perjalanan ke luar negeri dengan syarat waktu karantina 10 hingga 14 hari setelah pulang dari luar negeri. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lawli menyatakan bahwa pemerintah tidak bisa melarang warga Indonesia untuk berpergian ke luar negeri meskipun berpotensi tertular COVID-19 di negara lain. Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya antisipatif untuk menekan penyebaran kasus Omicron. Misalnya, berupa pembatasan WNA masuk ke tanah air, kerjasama antar lembaga hingga upaya melakukan vaksin booster. Ia menyatakan situasi pandemi COVID-19 bersifat dinamis sehingga mendorong pemerintah untuk terus siaga. Kebijakan pemerintah dalam rangka pencegahan dan penanganan akan terus beradaptasi dengan perkembangan COVID-19. Pemerintah terus bersiap menghadapi ancaman gelombang COVID-19 yang sudah di depan mata, karena diprediksi kenaikan kasus COVID-19 akibat Omicron ini akan lebih tinggi daripada varian Delta. Kemenkes telah menggandeng 17 platform aplikasi pengobatan jarak jauh atau telemedik untuk pelayanan pasien yang di rumah atau bergejala ringan dan menyiapkan rumah sakit untuk yang bergejala sedang ataupun berat. Kita akan menghadapi gelombang dari Omicron ini. Tidak usah panik, kita sudah mempersiapkan diri dengan baik dan pengalaman menunjukkan bahwa walaupun naiknya cepat, tapi gelombang Omicron ini juga turunnya pun cepat. Sehingga yang penting jangan lupa jaga prokes,
Disiplin juga melakukan surveillance, dan yang paling penting percepat vaksinasi rekan-rekan kita, keluarga kita yang belum mendapatkan vaksinasi. COVID-19 terus bermutasi menjadi ancaman baru, termasuk varian terbaru, Omicron, yang pertama diidentifikasi oleh peneliti di Afrika Selatan. Sejak tahun 2020, ada ribuan mutasi virus penyebab Omicron yang dipantau oleh WHO dan para peneliti di seluruh dunia. Ada 5 varian of concern yang dipantau, yakni Alpha, Beta, Gamma, Delta, dan yang terbaru adalah Omicron. Varian Omicron telah menyebar di 150 negara di dunia, dan sebagian besar diantaranya menginfeksi berbagai negara maju hingga mencapai puncaknya dan lebih tinggi dari gelombang sebelumnya, yakni varian Delta. Adapun jenis varian COVID-19 saat ini, cara terbaik yang kita lakukan adalah tetap taat pada protokol kesehatan, mengincarkan 3T dan 5M, dan tentunya melakukan vaksinasi. Sekian breaking news hari ini, saya Raindini Citra Handayani pamit undur diri, sampai jumpa.